melewati garis akhir dalam 5 menit tanpa terjebak? Kalian boleh bergerak maju saat benda itu berteriak lampu hijau. Hai guys, jumpa lagi di channel Pecandu Film. Kali ini aku akan membawakan alur film yang berjudul Squid Game 2021. Di episode pertama ini, kita diperlihatkan seorang pria bernama Song Gi-hun. Ia diceritakan hanya tinggal bersama ibunya yang mengandalkan gajinya yang pas-pasan sebagai seorang supir. Saat ibunya akan ke pasar, ia memberikan sedikit uang kepada Song agar ia membeli kado dan mengajak makan Gayong, anak Song yang hari itu berulang tahun. Gayong sendiri kini tinggal bersama ibunya yang juga mantan istri Song setelah perceraiannya 3 tahun silam. Menyadari uang itu tak cukup untuk menyenangkan anaknya, Song malah mengambil diam-diam uang yang ada di ATM ibunya. Uang itu ia gunakan untuk berjudi kuda. Awalnya, dia sempat kalah, tapi setelah beberapa kali mencoba, ia memenangkan judi dan mendapatkan uang 4 juta won. Tak lupa, ia menyisihkan 10.000 won untuk kasir sewaktu ia menerima uang hanya untuk sekedar berbagi kebahagiaan. Song lalu menelpon anaknya dan berjanji akan menemuinya nanti malam, membawakan kado istimewa dan makan malam di tempat yang mewah. Akan tetapi, dari kejauhan, terlihat beberapa orang yang sedang mencari Song dengan raut wajahnya yang menyeramkan. Song yang panik berlari menghindari kejaran mereka hingga terjatuh karena bersinggungan dengan seorang wanita. Ternyata mereka adalah debt collector yang sedang menagih uang sebesar 160 juta won kepada Song. Song yang kini terpojok pun menyanggupi akan segera melunasi hutang tersebut dan berniat memberikan uang hasil judi untuk mencicilnya. Akan tetapi karena sakunya yang robek, alhasil uang itu terjatuh pada saat ia berlari menghindari para debt collector yang berbadan besar. Merasa dibohongi, rentenir tersebut mengancam dengan kekerasan dan memaksa Song untuk menandatangani sebuah surat. Ternyata isi surat itu adalah kesediaan Song untuk menyerahkan organ tubuhnya seperti ginjal dan mata jika dalam waktu 1 bulan ia tak mampu melunasi hutangnya. Masalah pun belum selesai karena ia sudah terlanjur berjanji akan memberikan anaknya sebuah kado. Dengan menahan rasa malu, ia pun kembali meminta uang kepada wanita kasir yang sebelumnya ia berikan. Singkat cerita, uang itu ia pakai untuk membeli koin agar bisa mendapatkan boneka cantik dari sebuah mesin capit. Song saat itu sudah bersama anaknya untuk menyantap makan malam. Alangkah terkejutnya Gayong ketika melihat isi kado dari sang ayah. Tentu saja karena hadiah itu sebenarnya tidak dibeli secara khusus untuk anaknya. Kala itu Song berjanji akan memberikan kado yang lebih bagus di ulang tahun berikutnya. Dan kini kehidupan mantan istrinya jauh lebih baik dengan suami barunya. Malam itu Song terlihat kecewa. Apesnya lagi, ia ketinggalan kereta yang akan membawanya pulang. Beberapa saat kemudian, ia didatangi oleh seorang pria berpenampilan rapi yang menawarkan sebuah permainan. Awalnya Song menolaknya, tapi begitu pria itu membuka koper dan terlihat cukup banyak uang di dalamnya, Song tertarik dan mulai mendengarkan permainan yang dimaksud. Ternyata permainan yang ditawarkan disebut dakji, di mana Song harus membalikan kartu pria tersebut dengan menggunakan kartunya. Jika ia gagal, ia harus memberikan uang sebesar 100.000 won kepada pria tersebut. Tapi jika Song berhasil, maka pria itulah yang akan memberinya uang. Pertama kali mencoba, Song terlihat kalah dan sebagai konsekuensinya, ia harus membayar 100.000 won. Tapi karena Song tak punya uang, pria tersebut mengatakan bahwa Song bisa membayarnya dengan tubuhnya. Kau bisa memakai tubuhmu untuk membayarnya. Hal menyakitkan itu pun berulang beberapa kali karena Song tak kunjung memenangkan permainan. Hingga pada suatu kesempatan, Song menang dan berhasil mendapatkan uang dari pria tersebut. Ia pun tak percaya dengan semua itu. Ketika pria tersebut ingin mengajak Song untuk melanjutkan permainan lainnya, Song dengan tegas menolak. Tapi begitu pria tersebut bercerita secara detail tentang identitas Song, bahkan sampai nominal jumlah hutang Song, membuat ia tak bisa berkutik dan tak percaya. Keduanya pun akhirnya berpisah dan si pria meninggalkan sepucuk kartu nama. Song lalu pulang dengan perasaan bahagia dengan uang yang begitu banyak. Sesampainya di rumah, ia memberikan uang tersebut untuk ibunya. Saat itu ibu Song juga bercerita tentang hal yang kurang mengenakan, karena ternyata tahun depan Gayong akan dibawa ibunya untuk pindah ke Amerika Serikat. Tapi ibu Song berusaha meyakinkan agar Song lebih giat bekerja dan mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk kembali memperjuangkan hak asuh anaknya. Ia lalu menghubungi nomor yang tertera di kartu. Di
tepi jalan, Song dihampiri oleh sebuah mobil yang akan membawanya menuju lokasi permainan. Rupanya, di dalam mobil itu sudah ada beberapa orang yang anehnya mereka semua dalam keadaan tertidur. Song pun tertidur setelah si supir menyemprotkan gas bius yang memenuhi seisi mobil. Beberapa lama kemudian, Song terbangun di sebuah ruangan dengan ratusan orang lainnya yang sudah menggunakan pakaian olahraga lengkap dengan nomor di dadanya. Di situ Song bertemu dengan seorang kakek yang sedang menghitung jumlah orang yang berada di dalam ruangan itu. Dari situlah diketahui jumlah peserta yang ikut dalam permainan berjumlah 456. Di tengah kebingungan itu, terjadi pertikaian antara seorang pria bertato dengan wanita yang kita tahu dia pernah bertabrakan dengan Song pada saat di tempat judi kuda. Beberapa saat kemudian, sebuah pintu besar terbuka lebar dan tampak beberapa orang berseragam merah lengkap dengan penutup wajahnya datang dan mulai memberikan instruksi. Salah satu dari mereka menyebut tentang aturan game yang akan mereka mainkan. Beberapa peserta tak percaya dan menganggap semua ini adalah tindakan ilegal, karena mereka telah dianggap menculik ke 456 orang ini, di mana dompet dan HP-nya pun turut disita. Ditambah kecurigaan tentang kostum yang mereka pakai, sehingga peserta tak bisa melihat wajah instruktur game. Tak mau kalah, instruktur pun mempersilahkan bagi mereka yang akan mengundurkan diri sebelum mereka menandatangani perjanjian pemain game yang akan membutuhkan waktu selama 6 hari dengan 6 game yang harus diselesaikan. Seketika, ke-456 orang ini hanya bisa terdiam setelah mereka melihat di layar monitor ditampilkan seluruh wajah peserta dengan masalah ekonomi dan hutang yang tak terbayarkan. Dilihatin juga jumlah uang yang akan langsung diberikan jika seseorang berhasil menang di tiap gamenya. Uang itu akan terakumulasi di sebuah balon berukuran besar. Mengetahui sistem game yang sangat profesional dan benar-benar terstruktur, mereka pun menyetujui dan langsung membubuhkan tanda tangannya. Sementara itu, dari sebuah layar besar tampak pria berjas hitam dengan topeng yang disebut frontman sedang memantau persiapan game yang sebentar lagi akan berlangsung. Setelah aba-aba dimulai, para peserta dibawa menuju ruangan bertingkat dan kemudian sampailah di sebuah lapangan yang sangat luas. Sejauh mata memandang, hanya ada 2 orang berpakaian merah dan 1 boneka besar di tengah keduanya yang sedang berdiri menghadap sebuah pohon. Beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang yang memberi petunjuk. Semua peserta hanya boleh berlari jika boneka itu berbicara, lampu hijau, dan harus berhenti tak boleh bergerak jika boneka membalikkan kepalanya sambil berbicara, lampu merah. Peserta yang gagal melakukannya akan tereliminasi. Begitu juga peserta yang tak bisa mencapai batas garis finish dalam waktu 5 menit. Hingga pada waktunya tiba, peserta mulai bergerak maju sesuai dengan kode dari boneka itu. Namun ternyata ada seseorang yang bergerak dan tiba-tiba terdengar mirip suara tembakan mengenai pria itu yang tumbang setelahnya. Pada saat itu mereka semua masih menganggap semua itu hanya lelucon. Akan tetapi situasi menjadi tak terkendali ketika salah satu peserta menyadari bahwa temannya itu benar-benar sudah tewas bersimbah darah. Ratusan orang berlari menuju pintu hijau untuk meninggalkan lapangan. Akan tetapi tembakan bertubi-tubi terus menghujani mereka dari berbagai lubang yang memang sudah disiapkan. Alhasil banyak peserta yang tewas karena melupakan aturan dalam permainan ini. Frontman hanya bisa menyaksikan kejadian mengerikan itu dari balik layar TV sambil mendengarkan musik. Beberapa orang yang masih tenang berusaha mengendalikan diri dengan mengikuti aturan permainan untuk tidak bergerak sama sekali, termasuk Song dan juga seorang peserta lain yang ternyata adalah teman Song. Ternyata boneka itu menggunakan sensor pergerakan manusia. Mereka pun lalu melanjutkan permainan dengan perasaan ketakutan yang luar biasa. Nah, beberapa orang di sebelahnya tewas tertembak. Saat itu, Song berusaha sekuat tenaga untuk mencapai batas finish, meskipun ia harus mengalami momen yang membuatnya hampir kehilangan nyawanya. Dan tepat di saat waktunya habis, Song berhasil mencapai garis finish dengan peserta lainnya secara bersamaan. Beberapa peserta yang terlambat mencapai batas waktu dinyatakan gugur dan tewas tertembak. Permainan pertama pun berakhir. Setelah permainan tahap 1 selesai, pemain yang tewas kemudian dikremasi oleh staf berbaju merah. Sementara itu, pemain yang masih bertahan kembali ke ruang istirahat. Song berterima kasih kepada seorang pria bernama Ali yang telah menolongnya. Ia juga tak menyangka teman masa kecilnya yang bernama Sanwo bisa selamat. Walaupun sebelumnya ia mengira Sanwo sedang berada di luar negeri karena urusan bisnisnya. Dari 456 pemain, rupanya 255 orang tereliminasi. Tapi tiba-tiba
seorang wanita bernama Mireong memohon agar staf membebaskannya karena ia tak mau melanjutkan permainan menggilakan itu, disusul dengan beberapa orang lainnya. Akan tetapi, mereka tak bisa semudah itu membatalkan permainan. Mereka yang membatalkan secara otomatis akan tereliminasi atau tewas tertembak di tangan staf. Namun Sanwo bernegosiasi kepada staf sebagaimana isi dari perjanjian pemain game yang sudah mereka tanda tangani, di mana di poin ketiga para pemain boleh menghentikan permainan jika sebagian pemain menolaknya. Voting pun dilakukan, tapi sebelumnya staf memberikan hadiah yang bisa mereka terima karena telah berhasil di permainan pertama. Uang sebesar 25,5 miliar won berhamburan memenuhi bola kaca karena setiap pemain mempertaruhkan 100 juta won. Uang itu nantinya akan terus bertambah seiring adanya pemain yang tereliminasi. Bisa diperkirakan uang yang akan diterima oleh seorang pemenang nantinya adalah 45,6 miliar won atau lebih dari 500 miliar rupiah. Meskipun begitu, Song, Sanwo, dan Ali menolak permainan. Berbeda dengan pria bertato yang bernama Daeksu dan wanita yang menjadi musuhnya kala itu yang bernama Saebyok. Setelah semua memberikan suara, diketahui hasilnya adalah sebagian besar menolak melanjutkan permainan karena hasil skor ditutup dengan suara kakek tua ini yang menolak. Karena permainan tak dilanjutkan, hadiah uang tersebut akan dikirimkan kepada ahli waris dari peserta yang tewas. Seluruh pemain pun lalu dipulangkan. Begitu juga dengan Song dan Saebyok diturunkan di tengah jalan bersamaan. Keesokan harinya, ia pun melaporkan semua pengalaman dirinya telah bermain game mengerikan bersama ratusan orang kepada pihak kepolisian. Akan tetapi, polisi tak mempercayainya karena Song sendiri tak tahu di mana tempat game berlangsung dan tak ada bukti apapun yang tersisa selain kartu nama berwarna coklat. Polisi menelpon nomor itu, ternyata salah sambung. Song lalu pulang ke rumahnya, tapi sayangnya ibunya malah berada di rumah sakit karena menderita luka di kakinya dan harus menjalani operasi segera. Ia pun meminjam uang kepada mantan istrinya untuk biaya pengobatan, tapi tak membuahkan hasil. Ia justru bertengkar dengan suami mantan istrinya karena pria itu melarang Song untuk menemui keluarganya lagi. Kehidupan menyedihkan juga terjadi pada Sanwo yang ternyata memiliki hutang sebesar 6 miliar won setelah kegagalannya dalam berinvestasi saham. Tapi saat ini ibunya tak mengetahui jika Sanwo sedang dalam masalah besar dan menjadi buronan beberapa debt collector. Begitu pula dengan Saebyok meninggalkan adiknya di sebuah panti asuhan. Ia sedang berusaha mencari keberadaan ibunya yang saat ini masih tertahan di Korea Utara. Ia membutuhkan banyak uang untuk membebaskan ibunya dari kota tersebut dan berjanji akan memberikan kehidupan yang layak kepada adik laki-lakinya itu. Ali juga membutuhkan uang untuk kembali ke negara asalnya, yaitu Pakistan, bersama istri dan anaknya. Karena ternyata di Korea Selatan ia malah ditipu bos tempatnya bekerja yang tak membayar upahnya. Sedangkan nasib Daeksu berada di ujung tanduk karena berurusan dengan para penagih hutang dari Filipina. Ia sampai nekat menceburkan dirinya ke sungai untuk melarikan diri. Sementara itu di sebuah kedai minuman, Song yang sedang frustasi tak sengaja bertemu dengan si kakek peserta game yang bernama Ilyam. Ternyata Ilyam adalah seorang tunawisma yang sesekali menumpang tinggal di rumah kerabatnya. Mereka berdua menyadari bahwa kehidupan mereka saat ini lebih menyiksa daripada ketika mereka bermain game kemarin. Didesak oleh masalah ekonomi yang begitu mencekik leher dan hutang yang tak tahu kapan akan lunas. Shin lalu berpindah kepada seorang polisi bernama Jonhu yang sedang mencari keberadaan kakaknya. Diceritakan kakaknya yang hidup di kosan seorang diri sudah beberapa hari tak bisa dihubungi oleh sang ibu. Ibunya pun meminta agar ia mencari keberadaan kakaknya di tempat kos. Di sana Jonho menemukan sebuah kartu yang sama persis dengan milik Song yang tadi pagi ia lihat di kantor polisi. Ia lalu menemui Song yang akan pulang ke rumahnya, tapi Song menolak memberikan informasi apapun dan berkata bahwa laporannya tadi hanyalah hayalan akibat mabuk berat. Sesampainya di depan pintu rumahnya, Song kembali mendapatkan kartu nama yang berisikan undangan untuk melanjutkan permainan keesokan harinya. Song saat itu tak ada pilihan lain agar mendapatkan uang untuk biaya rumah sakit ibunya.
Tak hanya Song yang mendapat undangan, ternyata keenam peserta yang kita bahas tadi juga terlihat menaiki mobil jemputan dan seperti biasa mereka dibius agar tak tahu lokasi permainan. Polisi Junho yang menguntit Song dari lokasi penjemputan berhasil mengikuti mobil para staf hingga pelabuhan. Ia lalu melumpuhkan satu staf sehingga ia berhasil menyamar dan bisa memasuki lokasi permainan tanpa disadari satu orang pun. Para pemain lalu berganti pakaian. Sae-byok berhasil membawa pisau lipat karena ia menutup hidungnya pada saat pembiusan di mobil. Setelah semua pemain tersadar, Song menyapa si kakek karena tak menyangka akan bertemu kembali di tempat itu. Begitu pula dengan Sae-byok yang masih menyimpan dendam kepada Dae-su yang ternyata sudah membawa lari uangnya yang akan digunakan untuk mencari ibunya. Ternyata ada beberapa pemain yang tak memenuhi undangan dari staf. Frontman lalu menyuruh stafnya agar mengawasi pemain yang tak hadir. Polisi Junho yang sedang menyamar kini berada di kamar staf. Terlihat peraturan untuk staf yaitu dilarang membuka topeng, dilarang berbicara, dan dilarang meninggalkan ruangan tanpa izin. Ia menggunakan handphonenya saat jam istirahat tiba, dan pada saat itu ia mendengar seorang yang tengah memberi isyarat di kamar sebelahnya. Ia berniat mencari tahu keberadaan kakaknya dengan merekam semua aktivitas yang ada di tempat itu sekaligus sebagai barang bukti. Mereka berempat makan bersama sambil membicarakan tentang permainan anak apa yang akan mereka mainkan selanjutnya. Tampak si kakek walaupun sudah renta tapi masih semangat dan mengingat semua permainan di masa kecilnya. Sementara itu, Sae-byok dan Mireong berada di kamar mandi. Sae-byok berusaha menaiki lubang ventilasi untuk mencari informasi, dan setelah ia berada tepat di atas dapur, terlihat beberapa staf sedang melelehkan gula dalam sebuah panci besar. Hal itu pun ia ceritakan kepada Mireong dan Sanwo. Tibalah semua peserta di permainan kedua, di mana di sebuah ruangan mereka dikumpulkan menjadi satu ruangan dan dipersilahkan berbaris sesuai dengan gambar yang mereka pilih. Setelahnya mereka diberi masing-masing sebuah kotak yang di dalamnya berisi gulali. Aturan permainan ini adalah para pemain harus memotong gulali sesuai dengan gambar yang telah mereka pilih dengan menggunakan sebuah jarum dalam waktu 10 menit. Peserta yang gagal melakukannya akan tereliminasi. Beruntung bagi Ali karena ia mendapat gambar lingkaran sehingga ia tak kesulitan untuk memotongnya. Sial bagi Song yang memilih gambar payung yang begitu rumit untuk dipotong. Menit demi menit berlalu. Mereka harus berhadapan dengan tewasnya beberapa orang yang gagal karena merusak gambar gulalinya. Suasana pun semakin tegang karena waktu pun terus berjalan. Singkat cerita, Sanwo dan Ali sudah berhasil menyelesaikan gamenya. Disusul dengan Mireong dan Dae-su karena mereka berdua menggunakan korek api untuk membakar jarum yang mereka gunakan. Hal itu pun membuat Song dan Ilham panik karena mereka berdua akan kehabisan waktu. Song tak kehilangan ide untuk melelehkan gulalinya dengan air liur agar lebih mudah dipotong. Idenya pun diikuti oleh para pemain game yang tersisa. Saat itu juga muncul kecurigaan dari seorang staf dengan tingkah laku polisi Junho yang kebingungan karena ia tak mengetahui apa tugas yang harus ia lakukan, yaitu tugas topeng lingkaran adalah mengangkat pemain yang sudah tewas. Akan tetapi beruntungnya kedoknya kali ini aman karena staf itu justru ditembak mati oleh frontman karena telah membuka topengnya di depan pemain game, yang berarti ia telah melanggar aturan. Hal itu terjadi ketika ada salah satu pemain yang melawan ketika akan tereliminasi. Pada akhirnya Song dan kakek Ilham berhasil menyelesaikan game tepat waktu. Namun keanehan terjadi antara seorang pemain dan beberapa staf karena pemain tersebut terlihat mengenal dan bekerja sama dengan para staf. Tapi hal itu akan aku bahas di video berikutnya ya. Buat kalian yang penasaran gimana endingnya, tonton video aku selanjutnya biar tahu tujuan dan motif atau dalang dibalik permainan ini semua. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe.